Dan seperti biasa, dengan narasumber saya yang juga merupakan salah satu teman saya kuliah dulu di Tiongkok. Kali ini kita masih membahas seputar pengalaman beasiswa di luar negeri ya. Dan sekarang sudah bersama saya ada Bang Imam Zarkaci. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar kabur, kabar baik? Kabar baik. Oke, jadi Bang Imam ini apa ya? Kalau saya lihat ini sangat luar biasa dalam mengejar jenjang pendidikan. Dulu udah di Tiongkok, selanjutnya lagi di Australia. Tapi sebelum itu kita pengen kenalan dulu dengan Bang Imam. Silakan Bang Imam kenalin diri dari mana asalnya, sekolahnya di mana. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Apa kabar teman-teman? Perkenalkan, saya Imam Zarkaci. Ya, biasa teman-teman manggil saya Zarkaci, ada yang manggil saya Imam. Ya. Saya berasal dari Banda Aceh. Kemudian sekarang ini saya sebagai mahasiswa Master atau S2 di Australia, tempatnya di The Australian National University di kota Canberra. Saya mengambil jurusan Master of International Relations. Oke, Bang Imam, sekarang S2-nya di Australia, ya kan? Kemarin di Tiongkok juga sudah pernah S2 nih. Kira-kira kenapa Anda masih tetap ingin mengambil S2? Karena kan kebanyakan orang kalau udah S2 pasti S3 langsung. Ini kenapa Bang Imam di Tiongkok S2, di Australia ambil S2 lagi? Kenapa Bang? Ya, banyak yang bilang sama saya kenapa nggak langsung lanjut S3 ya? Karena kan udah selesai S2. Jadi kenapa nggak lanjut S3? Kenapa harus ngambil S2 lagi di Australia? Saya punya alasan sendiri ya kenapa saya mengambil S2 lagi di Australia, padahal saya sudah menyelesaikan S2 pertama di Cina dulu. Ya. Alasan yang paling kuat adalah saya ingin mendalami ilmu yang saya minati. Ya. Saya tertarik dengan isu-isu keamanan internasional, ya, seperti halnya terorisme, seperti halnya perang, konflik segala macam. Nah, ketika saya belajar di Cina dulu, tepatnya di kota Wuhan di Central China Normal University, ketika itu kita satu kampus ya. Ya, jadi saya di sana saya belajar international politics, politik internasional. Saya belajar tentang hubungan antara ya, let's say China US relations, tentang kebijakan luar negeri Cina, kebijakan luar negeri US segala macam. Tapi saya merasa ada satu hal yang belum saya dapati ketika di China dulu, yaitu tentang isu-isu keamanan. Akhirnya saya melanjutkan kembali ke Australia di kampus tujuan saya itu, di mana mereka menawarkan kursus-kursus yang menarik minat saya, yaitu tentang ya banyak tentang konflik, terorisme. Nah, pada saat Bang Imam kuliah di Cina nih, mengenai strategi perang, keamanan segala macam dari Cinanya sendiri, materi-materi yang diajarkan itu terbuka bebas, luas, transparansi, atau mungkin kita tahu Cina kan negara komunis, apakah mereka menutup-nutupi atau gimana gitu? Ya, berdasarkan pengalaman yang saya dapat ketika studi di sana itu, saya rasa tidak ada informasi atau di dunia akademis tidak ditutup-tutupi. Cuman saya melihat di sana itu ketika saya belajar lebih ke China sentris. Jadi mata kuliahnya itu lebih banyak membahas tentang China sendiri. Ya. Jadi walaupun jurusannya politik internasional, tapi memang ya yang lebih banyak dibahas itu adalah tentang politik China. Ya. Nah, berbeda ketika saya sekarang belajar di Australia ini, saya melihat ya lebih global, ya, lebih global pembahasannya. Makanya saya tertarik untuk mendalami isu-isu keamanan itu di Australia. Oke, kalau boleh tahu Bang Imam ini sekarang di Australia ini beasiswa apa namanya, terus proses apa nge-apply dulu gimana tuh? Ya, saat ini saya sedang di bawah support dari Australian Award Scholarship. Jadi beasiswa yang saya dapati untuk kuliah di Australia itu ada AAS. Ya, jadi ketika itu saya apply di tahun 2017. Ya. Itu sebenarnya percobaan saya yang kedua kalinya. Jadi saya di 2016 sudah pernah apply AS, cuman saya gagal, cuma sampai ke tahap interview, itu tahap terakhir. Nah, di situ saya gagal. Dan di 2017 saya apply yang kedua kalinya. Setelah mengikuti semua prosesnya, alhamdulillah di 2017 itu dapat
AS kalau nggak salah dulu namanya ADS ya? Ya, dulu apa aja tuh namanya perubahan-perubahannya? Ya, ada beberapa perubahan dari beasiswa AS itu sendiri. Yang terakhir itu sebelum AS itu memang ADS ya, Australian Development Scholarship. Akhirnya berubah menjadi Australian Awards Scholarship. Tapi sama aja. Pada intinya itu adalah sama dari pemerintah Australia. Ya. Tahapannya gimana bagaimana? Kapan apply-nya, submit datanya, terus interviewnya, pengumumannya, persiapan berangkatnya itu gimana? Ya, jadi ada beberapa step yang harus kita lewati dalam ketika kita apply beasiswa AS itu sendiri ya. AS itu dibuka setiap tahunnya itu mulai dari awal Februari, 1 Februari sampai 31 April. Jadi lumayan sekitar 3 bulan prosesnya. Kita submit aplikasi secara online, kemudian persyaratannya juga seperti ijazah, transkrip, kemudian data kita seperti paspor atau akte kelahiran, referensi, plus kita mengisi online application ya. Kemudian dari sejak kita submit itu sampai pengumuman tahap pertama yaitu seleksi untuk ke tahap interview dan tes IELTS itu kurang lebih 1 bulan kita harus menunggu. Kemudian nanti bagi siapa yang shortlisted itu masuk ke tahap kedua itu nanti bakal di email. Kemudian kita interview, tes IELTS. Kemudian kita menunggu lagi kira-kira 1 bulan. Kemudian baru ada pengumuman terakhir kelulusan. Jadi siapa yang ditentukan mendapatkan beasiswa baru berangkat ke Australia. Namun sebelum itu ada pelatihan lagi di Jakarta, ada namanya PDT, Pre-Departure Training. Jadi AS memfasilitasi para awardees-nya dibekali istilahnya pembekalan ya selama bervariasi tergantung nilai IELTS yang kita dapatkan. Paling cepat itu 7 minggu, paling lama itu 9 bulan. Jadi kita dibekali tentang academic skill, writingnya, bagaimana cara kita belajarnya di sana, kemudian tentang budaya juga supaya kita tidak culture shock, kemudian tidak homesick, bagaimana cara mengatasinya. Jadi banyak pembekalan yang diberikan oleh pihak AS sebelum kita betul-betul berangkat ke Australia untuk memulai perkuliahan. Baru berangkat? Ya, setelah itu selesai semuanya baru kita berangkat. Berarti tahapannya submit data, aplikasi segala macam, pengumuman, terus interview. Yang lulus masuk ke persiapan keberangkatan. Berangkat. Berarti 4 tahap ya? Iya, ada kurang lebih. Kemudian kalau misalnya nih ada yang lulus nih, dia sudah siap ikut pelatihan tadi atau persiapan tadi. Kemudian tiba-tiba waktu mau berangkat dia ada pending ya, apakah sakit atau menikah atau apa, itu bisa diundur ke tahun depan atau gimana? Ya, ada keringanan yang diberikan oleh pihak AS sendiri. Ada beberapa case yang terjadi seperti itu ya. Ada misalnya ketika mau berangkat, misalnya awardee-nya itu ada yang hamil atau yang memang belum keluar izin dari kantor dan alasan-alasan lain yang memang bisa diterima oleh pihak pemberi beasiswa. Itu kita dibolehkan untuk defer ya. Kita dibolehkan untuk defer 1 semester. Paling lambat itu 1 tahun. Nah, jadi semisal kita harus berangkat di semester ini, tapi kita tidak bisa berangkat, kita bisa defer ke semester ke depan. Ya, atau 2 semester ke depan. Jadi paling lambat itu 1 tahun. Nah, kalau kita tidak bisa juga berangkat dalam jangka 1 tahun, itu beasiswanya akan di-cancel. Berarti kalau tadi udah lulus nih, kan kayak Bang bilang udah di-pending, terus udah lebih setahun di-cancel, tahun depan lagi kita coba lagi, bisa ada kemungkinan lulus lagi atau di blacklist dari AAS-nya yang nama kita, karena udah lulus kita ngambil nih, gimana tuh? Kalau untuk hal itu kemungkinan saya kurang tahu pasti, tapi mungkin itu akan berpengaruh juga ya, sedikit berpengaruh kepada ketika kita untuk apply di tahun-tahun berikutnya, karena kita di sana sudah lulus tapi kita tidak berangkat. Dalam artian bukan dengan alasan yang cukup kuat mungkin ya, bukan alasan yang bisa diterima oleh pemberi beasiswa itu sendiri. Untuk kuota seluruh Indonesia setiap tahunnya S1, S2, S3 itu berapa banyak kuotanya? Oke. Di tahun saya itu 300 orang. 300 orang seluruh Indonesia. Yeah. Pembagian S1, S2, S3-nya gimana? Jadi random atau tidak ada kuota khusus sebenarnya. Ada kuota khusus untuk master atau PhD. PhD itu kalau saya tidak salah itu mereka 30%. Kemudian 70%-nya untuk master student.
Jadi seluruh Indonesia itu 300 orang. Tapi saya dengar ketika tahun setelahnya itu mulai tahun 2018 atau 2019 itu kuota yang dikurangi jadi 250 orang. Jadi untuk Indonesia sendiri sekarang itu setiap tahun 250 orang yang diterima untuk berangkat ke Australia. Oke, terus kalau nggak salah saya dengar ada 5 daerah khusus di Indonesia termasuk Aceh. Ya, itu katanya nilainya dispesialkan atau gimana tuh maksudnya? Oke, jadi AS punya namanya Geographic Focus Area. Ya, jadi ada 5 daerah di Indonesia ini yang ya spesial. Ya, dianggap spesial dalam artian mereka memberikan persyaratan khusus. Ya. Sedikit seperti halnya nilai TOEFL ketika kita mendaftar. Kalau misal daerah lain itu diwajibkan 550, untuk 5 daerah ini bisa 500. 500 saja. Ya, itu untuk tahapan pertama. Ya, cuma saya rasa itu saja spesial privilege yang didapat. Kemudian kalau kuotanya nggak ada. Kuota tidak ada kuota. Tetap sama. Ya, tidak ada kuota khusus. Ya, untuk daerah geographic area ini. Cuman mereka ada di 70% itu memang dikhususkan lagi 30%-nya untuk orang-orang di 5 daerah ini. Jadi dari 70% di seluruh Indonesia, ya 30%-nya dari 5 itu. Ya. Dan cewek ya, ini kalau cewek yang apply juga besar kemungkinan lulus atau gimana? Enggak juga, berarti gender nggak ada. Iya. Ya. Tidak gendernya equal, ya gender equality. Jadi cewek cowok itu sama porsinya. Jadi misalnya 300 orang, 150 laki-laki, 150 perempuan, jadi seimbang. Nah kemudian kalau kita mau ngambil beasiswa AAS nih Bang Imam untuk S2 dan S3, butuh kita nyari supervisor dulu, profesor kita di sana dulu, atau gimana nih enggak? Itu tergantung program yang akan kita ambil. Ya, karena di sana kan ada, kalau misalnya kita ngambil S2 master, ada master by coursework, ada master by research. Kalau Bang Imam apa nih? Kalau saya master by coursework. Jadi nggak pakai tesis ya? Itu beda lagi. Beda lagi. Master by research artinya itu seperti PhD, seperti S3, tapi dia istilahnya adalah, kalau PhD kan memang dia 4 tahun ya researchnya ya, memang dalam istilahnya risetnya besar. Kalau master itu ya setengahnya PhD lah. 2 tahun. Tetap 2 tahun. Cuman dia tidak ada mata kuliah khusus. Kerjaannya hanya riset saja, menulis saja. Oke. Kalau master by coursework seperti saya, kita masuk kelas, kita belajar mata kuliah. Misalnya 1 semester ada 4 mata kuliah. Nah, kalau di semester terakhir kita mau ngambil tesis, itu bisa. Nah, kalau yang nggak mau ngambil tesis juga bisa. Bang Imam sendiri ngambil nggak? Kalau saya tidak ngambil tesis. Kenapa nih? Karena saya sudah pernah nulis tesis di S2 yang sebelumnya. Jadi di Australia ini saya memilih untuk mengambil semua mata kuliah karena saya tertarik dengan mata kuliah yang ditawarkan di situ. Oke. Nah, mengenai cari profesor atau supervisor nggak jauh dengan nyari LOE. Katanya kalau udah ada LOE, kalau kita ke Australia lebih gampang lulus. Apa itu betul? Saya sedikit menambahkan dulu yang tadi tentang supervisor itu ya. Jadi yang harus mencari supervisor terlebih dahulu itu adalah bagi orang-orang yang mengambil master by research atau PhD student, dan mereka wajib menemukan profesor terlebih dahulu, supervisor, siapa yang bakal mensupervisi mereka di sana. Nah, itu syarat wajib juga dari AS, karena mereka harus sudah punya riset proposal, kemudian harus punya orang-orang yang bakal menerima mereka sebagai anak didiknya, peserta didiknya di sana. Itu untuk masalah supervisor. Kemudian masalah LOE, kalau untuk AS sendiri kita tidak diwajibkan mencari LOE sendiri. Jadi LOE itu AS itu cukup sangat baik menurut saya, cukup sangat generous, cukup sangat perhatian ya istilahnya. Jadi kita tuh tidak diwajibkan untuk melakukan apapun sendiri. Mereka yang bakal mengurus semuanya. Full service ya? Full service ya. Jadi seperti LOE juga seperti itu. Jadi kita masalah pendaftaran ke kampus itu mereka yang ngurus. Kita cuman menentukan kampus pilihan. Misal saya pengen kampus pilihan pertama apa, pilihan kedua apa, karena kita diberikan 2 kampus pilihan. Nanti mereka yang bakal daftarkan ke kampus. Seandainya kampus pertama menolak kita, mereka akan daftarkan ke kampus kedua. Seperti itu. Seandainya kampus kedua juga menolak, mereka tetap akan daftarkan ke kampus lain sesuai keinginan kita. Mereka akan bertanya, kamu mau kampus mana lagi? Nah, jadi mengenai yang tadi LOE gimana tuh Bang Imam? Kalau udah ada LOE memang betul, udah ada kepastian lulus beasiswanya? Ya, sebenarnya tidak. Jadi kita mendapatkan LOE sendiri itu belum tentu ya.
dari pihak AS sendiri itu memang mereka punya channel khusus sebenarnya. Jadi ketika kita didaftar, misalnya berbeda channel yang kita dapatkan ketika kita mendaftar sendiri ke kampus sama orang AS yang mendaftarkan di kampus. Mereka punya representatif sendiri. Jadi makanya pihak AS tidak menganjurkan kita untuk mendaftarkan sendiri. Jadi mereka yang daftarkan. Toh kita sudah punya LOE, tidak apa-apa. LOE itu bisa dikasihkan ke mereka, tapi mereka tetap akan mendaftarkan ulang. Jadi LOE yang kita dapatkan itu bisa dibilang tidak berlaku lah, seperti itu. Ya. Jadi, berarti kayak 50-50 lah ya, belum tentu. Ya, makanya bagi yang minat untuk apply beasiswa AS, lebih baik tidak usah mendaftar sendiri. Ya, biar pihak AS yang mendaftarkan. Siap. Nah, untuk porsi ini nih Bang, banyak yang bilang beasiswa Australia kan tadi Bang Imam juga full service segala macam. Salah satu beasiswa sangat didam-idamkan gitu ya. Dari segi servisnya, primadona segala macam, bisa kita kerja di sana, part time job, kemudian dari segi allowance tuition fee tiap bulannya. Tingkatan S1, S2, S3 sama nggak jumlah yang didapatkan? Iya. Kalau untuk privilege-nya semua awardees sama. Untuk allowance-nya sama, untuk biaya bulanan sama. Kalau boleh tahu berapa, mungkin biar teman-teman makin semangat untuk tahu berapa nominalnya. Cukup lah untuk hidup di Australia. Cukup untuk hidup di Australia dan tabungan untuk kembali. Untuk menikah sudah cukup. Karena pengalaman saya lihat teman-teman saya yang kuliah di Australia, begitu pulang itu bisa beli mobil, bisa bangun rumah, bisa bikin bisnis. Ya, mungkin itu mereka tambah dengan kerja part-time. Tapi kalau cuma kita hasil tabungan kita dari allowance, ya cukup lah misalnya, tapi tidak yang seperti Bang Fadil bilang, cukup untuk buat rumah. Jadi kenapa kok bisa sama ya ini ya? Kalau untuk bulanannya sama, memang yang beda apanya? Yang berbeda adalah fasilitas yang diberikan untuk PhD student, untuk mahasiswa S3. Mereka punya dana untuk melakukan riset. Seperti halnya kalau mereka punya riset mereka itu adalah di Indonesia. Jadi setiap mereka ke Indonesia untuk melakukan riset, mereka didanai, dibiayai. Kemudian juga mereka punya fasilitas komputer. Jadi kasih laptop maksudnya? Ya, dikasih laptop atau kasih pinjam atau dikasih hak milik? Mereka sediakan dana. Jadi setiap PhD student itu mereka nanti memang ditawarkan oleh supervisornya, kamu milih laptop atau beli sendiri. Berarti jadi hak milik? Tidak jadi hak milik juga. Tapi saya kasih balik. Ya, tapi kalau kita mau memilikinya itu bisa kita bayar berapa gitu. Nanti setelah kita pakai misalnya PhD itu kan 4 tahun ya. Pasti kan nilai valuasinya berkurang ya. Jadi kita bisa tawar berapa ya. Itu fasilitas yang diberikan untuk PhD students. Kalau kita di Cina nih kan, setiap bulan kita nggak usah mikir lagi, tinggal dapat uang jajan istilahnya, uang kuliah udah dibayarin, asuransi udah di cover, uang asrama juga udah dibayarin, karena kita tinggal di asrama kampus. Kalau di Australia gimana? Ya, kalau di Australia sistemnya kita adalah kita diberikan uang, kita tidak 1 bulan sekali, tapi kita setiap 2 minggu sekali. Per 2 minggu kita dapat transferan. Rekening langsung ya? Iya, ke rekening kita langsung. Jadi setiap hari Rabu. Jadi Rabu? Ada apa dengan Rabu? Iya, ada apa dengan Rabu ya? Saya juga pertama-tama awalnya mikir, kenapa mesti Rabu? Ya kan? Akhirnya setelah bertanya-tanya ke sana ke sini, kenapa Rabu? Rupanya di Australia itu gajiannya mereka hari Rabu. Semua perusahaan? Ya, para karyawan, PNS-nya. Gitu. Makanya kita juga termasuk penerima beasiswa ini dikirim juga hari Rabu. Ya, jadi Rabu sore atau Rabu malam itu rekening sudah masuk. Berarti nunggu-nunggu ya setiap Rabu. Oke, standby. Dan mikir-mikir nih mau beli apa, beli apa. Setiap 2 minggu kita sudah standby di hari Rabu ya. Jadi untuk tempat tinggal kita bebas milih. Kita mau tinggal di mana terserah. Jadi kita harus bisa memanage setiap uang yang dikasih tadi. Jadi, berarti nggak ada asrama kampus? Tidak ada asrama kampus, tapi ada apartemen kampus ada. Kita harus sewa juga. Tapi lebih murah? Tidak. Kalau di Australia itu kan biaya hidupnya mahal ya. Walaupun nominal duitnya gede dari beasiswa, tapi karena biaya hidup tinggi sama aja. Iya, biaya hidup. Apalagi di Canberra tempat saya tinggal itu sangat mahal. Walaupun kota kecil, tapi dia itu ibu kota, di mana tempat kedutaan, pemerintahan di sana, makanya biaya hidupnya tinggi. Jadi untuk properti itu sangat mahal. Kita sewa kamar, sewa rumah itu mahal sekali. Jadi untuk tinggal di apartemen di seputaran kampus itu relatif mahal. Ada yang lumayan murah, ada yang tergantung
tergantung apartemen yang kita inginkan. Ada yang tipe studio dia lebih mahal karena private semuanya. Ada yang sharing bathroom, nanti sharing kitchen ada juga. Kalau mau sharing rumah juga ada. Jadi sewa satu rumah biasa rame-rame, terus per kamar nanti sharing gitu bayarnya. Makan juga gitu ya? Mau masak kalau sendiri atau beli? Iya, kalau makan kita lebih hemat kalau kita masak sendiri ketimbang kita makan di luar gitu. Karena memang sekali makan kita kan $10 itu sudah sangat standar ya. Dan $10 itu pun bukan nasi ya, cuman kayak kebab roti, burger gitu, segala macam. Kalau nasi itu lebih mahal, $14-15 sekali makan. Itu sekali makan. Jadi, makan sehari 3 kali makan, $30 $300.000 sehari makannya. Makanya lebih hemat kita masak saja sendiri. Berarti kalau kita kalkulasikan biaya hidup sebulan di sana butuh berapa? Untuk makan, tempat tinggal, transportasi. Oke. Kalau untuk normal ya kita hidup standar aja, normal mahasiswa. ya, tidak ya hidup gaya mahasiswa lah ya. Karena ada juga mahasiswa yang hidupnya glamour ada support lain ya. Iya, jadi ini saya bilang adalah biaya hidup normal mahasiswa lah ya. Itu 10-12 juta per bulan. 12 juta. Itu sudah include sewa rumah atau sewa kamar dan makan. Transportasi bis, kereta api gitu. Iya. Sudah transport juga. Transport di sana kalau kita student kita punya diskon khusus student. Jadi ketika kita daftar untuk beli kartu, kita tinggal tunjukkan kartu mahasiswa, nanti langsung di diskon 50%. Berarti sekitar $1.000 sampai $1.200 Australia ya. Itu standar. Ya, untuk standar hidup. Itu di luar pengeluaran kita untuk hal-hal lain ya, beli baju, beli sepatu, itu di luar nonton, itu. Ya, itu di luar entertainment kita. Oke.